Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah karena pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita masih sempat bertemu dalam suatu pembahasan, yaitu terkait dengan konsep pengembangan pembelajaran. Tetapi sebelum kita melanjutkan ataupun sebelum saya menjelaskan terkait dengan konsep pengembangan pembelajaran, maka terlebih lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan pembelajaran PAI berbasis IT, yaitu Bapak Dr. Usman M.Ag. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita ataupun video pembelajaran pada hari ini dengan judul kita konsep pengembangan pembelajaran. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, maka yang pertama perlu kita pahami dalam pengembangan pembelajaran, maka kita harus mengetahui hakikat daripada pembelajaran. Hakikat diartikan sebagai kebenaran dan kenyataan yang sebenarnya. Nah, kita bisa melihat beberapa poin penjelasan berikut ini bahwa hakikat pembelajaran adalah di mana pembelajaran terjadi apabila subjek didik ataupun peserta didik secara aktif berinteraksi dengan pendidik dan lingkungan belajar yang diatur oleh pendidik. Kemudian proses pembelajaran yang efektif memerlukan strategi, ada metode dan media pembelajaran yang tepat. Kemudian program pembelajaran dirancang secara matang dan dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang telah kita buat. Pembelajaran harus memperhatikan aspek proses dan hasil belajar. Jadi bukan hanya hasilnya, tetapi proses pembelajaran yang kita perhatikan. Kemudian adalah yang terakhir, materi pembelajaran dan sistem penyampaiannya selalu berkembang, bukan hanya stagnan ataupun monoton pembelajaran yang kita berikan dan kita kembangkan sedemikian rupa. Kemudian kita harus pahami juga apa sih pengertian daripada pembelajaran. Jadi pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam belajar. Pembelajaran merupakan proses yang menggabungkan pekerjaan dengan pengalaman. Apa yang dikerjakan orang di dunia menjadikan pengalaman baginya. Itu adalah pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan proses pembelajaran? Apa sebenarnya proses pembelajaran? Proses pembelajaran adalah merupakan proses interaksi, adanya komunikasi secara aktif yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik sehingga terjadi proses pembelajaran dalam suatu kegiatan pendidikan. Kemudian bagaimana sebenarnya pandangan atau proses pembelajaran dalam perspektif siswa? Bila ditinjau dari sudut siswa, pembelajaran merupakan belajar. Belajar merupakan serangkaian upaya untuk mengembangkan kemampuan dan sikap serta nilai siswa, baik kemampuan intelektual, sosialnya, afektif maupun psikomotoriknya. Nah, ini adalah pembelajaran ataupun belajar dari pandangan orang yang akan kita ajar ataupun peserta didik. Kita perlu melihat bagaimana sebenarnya macam-macam keterampilan intelektual. Nah, ini ada beberapa yang mungkin harus kita kenali, yaitu yang pertama adalah signal learning, belajar tanda-tanda. Kemudian stimulus response learning, belajar hubungan stimulus respon. Kemudian chaining learning, belajar menguasai rangkaian hal. Verbal association learning, belajar hubungan verbal. Kemudian discrimination learning, belajar membedakan. Konsep learning, belajar konsep-konsep. Dan kemudian rule learning, belajar aturan ataupun hukum-hukum.
Kemudian problem solving learning, belajar memecahkan masalah. Ini adalah bermacam keterampilan intelektual yang mungkin perlu kita kembangkan, perlu kita berikan kepada anak didik kita supaya bisa memahami, bisa menguasai ataupun macam-macam keterampilan sebagai dalam dunia intelektual ataupun dalam keterampilan intelektual. Nah, kemudian perlu kita paham bagaimana sebenarnya sehingga proses pembelajaran kita ini dapat kita kembangkan. Nah, yang perlu kita lihat adalah ada faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Yang pertama adalah siswa. Di dalam proses pembelajaran yang perlu kita lihat bagaimana dengan keadaan siswa. Apakah dia memang sudah siap? Apakah tidak mengalami keadaan yang bermasalah baik dunia ekonomi misalkan sosial misalkan. Nah, karakter siswa memang harus perlu dipahami. Kemudian ataupun bakat siswa harus kita tahu, minat siswa harus kita tahu. Kemudian kehidupan lingkungan juga bagaimana. Kemudian pendidik. Nah, pendidik juga kita harus tahu bagaimana keadaan pendidik. Apakah dia sudah menjadi guru yang profesional atau hanya sebatas memenuhi kewajiban. Kemudian ada kurikulum. Nah, itu kurikulum juga sangat membantu karena ini menjadi acuan dalam proses pembelajaran. Kemudian sarana dan prasarana. Kita bisa melihat apakah sarana dan prasarana yang ada di suatu lembaga ataupun suatu institusi itu sudah cukup atau sudah memadai. Nah, ini juga hal yang sangat membantu untuk mendorong proses pembelajaran. Ketika sarana prasarana tidak ada, maka otomatis kita akan hanya bisa stagnan, hanya stop di tempat, karena kita tidak bisa bagaimana untuk mengembangkan ide-ide kita dalam proses pembelajaran, sehingga guru ini hanya itu tok yang harus dia berikan kepada peserta. Makanya sarana dan prasarana sangat dibutuhkan. Makanya kita harus melihat apakah di suatu lembaga sarana dan prasarananya sudah memiliki atau belum ataupun sudah memadai atau tidak. Nah, kemudian selain alat tenaga non pendidik, kita juga bisa melihat apakah tenaga yang kita gunakan tenaga non pendidik atau bukan. Kemudian lingkungan ini yang sangat penting adalah ketika dalam proses pelajaran dalam lingkungan sekolah keadaan sangat normal, tetapi setelah di luar sekolah maka yang terjadi apa? Dengan lingkungan yang tidak mendukung, sehingga proses pembelajaran yang ada di sekolah itu dapat hanya sekejap saja ataupun hanya sebentar. Apa yang kita dipelajari di sekolah, apa yang dipelajari di perguruan tinggi misalkan, ketika kembali ke rumah ataupun kembali ke lingkungan asalnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya pengaruh luar yang sehingga proses pembelajaran di sekolah ini dapat terlupakan, sudah tidak diperhatikan lagi. Maka ini adalah ada 6 faktor yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Inilah selaku guru ataupun pendidik, maka seharusnya kita memperhatikan 6 faktor yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Kemudian setelah kita memahami faktor daripada proses pembelajaran, maka kita coba harus melihat apakah ada faktor penentu atau keberhasilan proses pembelajaran. Nah, ini di sini ada perlu kita pahami. Salah satu kunci yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah kompetensi. Kompetensi, di mana kompetensi? Kita bisa melihat menurut Sianto dan Jihad Hisham ada kompetensi yang harus kita miliki sebagai pendidik. Yang pertama adalah kompetensi profesional. Apakah kemampuan kita ini memang sesuai dengan bidang kita? Kemudian kompetensi masyarakat yang menurut siapa ya? Kompetensi masyarakat. Apakah ini kompetensi kita dalam berhubungan kepada keluarga ataupun siswa sudah bagus? Kemudian hubungan kita kepada peserta itu apakah dapat kita kuasai? Dapat kita miliki untuk sehingga keadaan kita untuk memahami mereka. Kemudian kompetensi personal. Kompetensi personal adalah kompetensi pribadi kita, kepribadian kita. Apakah ini kepribadian kita dapat kita cerminkan selaku guru untuk kepada peserta didik kita. Nah,
Kemudian dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yaitu kompetensi ada 4 kalau menurut undang-undang, yaitu yang pertama kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, yang ketiga profesional, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Ini memang harus dikuasai selaku pendidik. Kalau kita belum mampu menguasai pendidik, maka otomatis masih ada kekurangan yang ada dalam pendidikan ataupun dalam proses pembelajaran kita, apalagi dalam proses mendidik anak. Baiklah, untuk selanjutnya yang pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi bahwa ternyata dalam sebuah pembelajaran kita juga harus memiliki prinsip. Ada prinsip dalam sebuah pembelajaran. Apa itu? Adalah perhatian dan motivasi. Nah, ini adalah prinsip dalam apakah di dalam proses pembelajaran peserta didik ini memiliki perhatian dan motivasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah keaktifan. Apakah peserta didik yang kita ajar dalam sebuah kelas ataupun dalam sebuah ruangan itu memiliki keaktifan, apakah aktif atau tidak? Maka sebuah pembelajaran akan berhasil dikatakan ketika dalam proses pembelajaran ada kita aktif, jadi antara interaktif komunikasi terhadap peserta didik dengan guru. Kemudian ada keterlibatan langsung, ada hal yang dilakukan oleh peserta didik sehingga mereka ini langsung terrespon atau stimulus ataupun langsung merespon dengan apa yang telah kita sampaikan. Kemudian ada pengulangan. Kenapa pengulangan perlu kita lakukan? Karena untuk menilai bagaimana bagaimana hasil dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian ada tantangan. Ini kita harus melihat bagaimana dengan kemampuan peserta didik. Ketika ada peserta didik yang ketinggalan, maka kita bisa melakukan beberapa hal sehingga menurutnya ini merupakan suatu tantangan sehingga dia juga mampu, seperti misalkan teman-teman yang lain yang sudah mendahului ataupun ada teman yang lebih unggul, sehingga proses pembelajaran ini dapat merata kepada semua peserta. Kemudian ada balikan dan penguatan ataupun feedback, artinya ada respon, ada hasil yang diberikan, ada komunikasi, ada diskusi yang diberikan. Kemudian perlu kita pahami juga prinsip dalam sebuah pembelajaran. Yang terakhir adalah perbedaan individu ataupun karakter siswa itu sangat perlu kita pahami. Kenapa? Karena kadang kita memberikan suatu pelajaran yang ternyata notabene-nya karakter siswa itu berbeda-beda, maka selanjutnya adalah kita harus memberikan trik ataupun metode atau strategi terhadap beberapa karakter siswa ini. Maka kita harus memahami bahwa karakter si A dan si B itu seperti ini dan seperti ini. Kemudian ini hanya sampai di sini terkait dengan pembelajaran video kita terkait dengan konsep pengembangan pembelajaran. Nah, semoga dengan adanya video ini menjadi bahan ilmuwan ataupun bahan referensi untuk kita semua. Apabila ada yang ingin kita dapat ambil, maka silahkan untuk kita pilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian bagaimana dengan apa isi daripada video kali ini, mungkin tidak menutup kemungkinan beberapa dalam kegiatan ini ataupun video hari ini mungkin masih ada kekurangan ataupun kesalahan, ya silahkan dikomentarin, silahkan dikritik ataupun silahkan ditanggapi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti channel ataupun video pembelajaran kali ini, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.